Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat berjumpa kembali dalam program Truth Lifestyle yang kali ini mengangkat sebuah tema yang menarik. Sebetulnya tema yang menggelitik ya, dan diharapkan Bapak Ibu dapat menerima dan sama-sama kita dapat mengimplementasikan dalam kehidupan kita. Temanya adalah membantu versus merelakan. Namun sebelumnya mari kita berdoa bersama. Bapa di dalam surga, biarlah kami terus berpikir secara sehat di dalam terang kasih kemuliaan Tuhan. Di dalam terang firman Tuhan. Agar biarlah apa yang kami sampaikan dapat menjadi pertimbangan untuk kami dalam memutuskan segala sesuatu sebelum keputusan diambil. Berkati program Truth Lifestyle kali ini, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, tema yang menarik ya. Membantu dibandingkan dengan merelakan. Bapak Ibu, saya mempercayai bahwa sebagian besar dari Bapak Ibu tentunya menyetujui bahwa tindakan membantu orang lain, ya tentunya membantu dalam hal yang positif, adalah sikap yang terpuji dan dibutuhkan di dalam kehidupan bermasyarakat. Apalagi ketika bantuan yang diberikan dapat memberi jalan keluar atau memberi solusi kepada orang yang sedang menghadapi permasalahan. Jadi ketika kita memiliki masalah tertentu, lalu ada orang yang datang kepada kita dan menawarkan bantuan, wah rasanya kita sangat terbantu dengan apa yang kita hadapi. Bapak Ibu Saudara sekalian, bantuan yang saya maksud tentunya bukan atau tidak selalu dalam berbentuk yang berwujud. Jadi bantuan yang saya maksud tidak selalu dalam bentuk seperti uang atau barang atau sesuatu material yang berwujud gitu. Tetapi ada juga bantuan yang sifatnya tidak berwujud ya. Contohnya seperti kita memberikan bantuan tenaga kepada tetangga kita yang pindah rumah ya. Lalu kita memberikan perhatian, kita memberikan semangat kepada rekan sahabat kita yang mungkin patah semangat, yang kehilangan semangat, memberikan motivasi, itu pun dalam konteks membantu. Jadi dengan demikian, bantuan yang diberikan sekali lagi tidak sekedar dalam hal-hal yang berwujud, tapi dapat juga diwujudkan dalam hal-hal yang tidak berwujud. Inti dari bantuan tersebut adalah sikap memberi. Jadi bantuan yang saya maksud adalah sikap memberi, ya, bukan menerima. Seseorang yang memiliki sikap empati kepada keadaan, ya, kepada kondisi atau penderitaan orang lain, biasanya sikap empati ini akan diikuti dengan ia memberi bantuan yang diperlukan kepada orang tersebut. Jadi ketika seorang punya empati, maka empati itu akan mendorong dia untuk berbuat sesuatu yang bermanfaat bagi sesamanya, khususnya kepada orang yang memerlukan bantuan. Perlu saya sampaikan, empati adalah sikap atau gaya hidup seseorang yang dapat memahami. Ia dapat merasakan apa yang dialami oleh orang lain. Khususnya orang-orang yang dari kaum marginal atau kaum lemah. Ya, kaum proletar atau lapisan sosial yang paling rendah. Yang biasanya diisi oleh golongan buruh dan hidup dan hanya menjual tenaga. Empati ini timbul.
Empati inilah yang mendorong dia untuk melakukan sesuatu yang bermanfaat bagi lingkungannya. Dan perlu disampaikan Bapak Ibu, perlu saya sampaikan bahwa manusia adalah makhluk sosial. Makhluk yang membutuhkan bantuan, yang memerlukan orang lain agar kelestarian hidupnya dapat berlangsung dengan baik. Manusia tidak dapat hidup sendiri. Percayalah, engkau dan aku tidak dapat mengerjakan segala sesuatu secara sendiri. Kita perlu orang lain untuk membantu kita. Manusia tidak dapat hidup sendiri, mengerjakan segala sesuatu sendiri. Tetapi sekali lagi manusia membutuhkan uluran, bantuan, tangan orang lain untuk kita. Dengan demikian, manusia dikatakan menjadi manusia yang utuh. Atau manusia dikatakan menjadi manusia seutuhnya. Jika ia memiliki sikap empati. Jika ia memiliki sikap empati yang mendorong seseorang membantu orang lain. Jika tidak, maksudnya jika orang tidak memiliki sikap empati, maka ia akan menjadi manusia yang cenderung menjadi egoistis. Egosentris. Manusia yang tidak utuh. Dan biasanya manusia yang egosentris ini, egoisme dan lain sebagainya ini akan teralienasi, akan terasingkan dalam pergaulan hidup sehari-hari. Orang tidak suka kalau orang mencintai dirinya lebih daripada mencintai orang lain. Nah, saya menduga hampir sebagian besar orang akan setuju bahwa membantu orang lain merupakan sikap yang baik. Sikap yang terpuji dan membanggakan. Benarkah demikian? Namun Bapak Ibu, ada satu hal yang menjadi sebuah pemikiran ketika kata membantu dipadukan dengan kata tanggung jawab. Nah, pembicaraan kita akan menjadi seru dengan adanya padanan kata tanggung jawab ini. Begini Bapak Ibu, memberi bantuan kepada orang yang membutuhkan adalah kewajiban. Saya menyetujuinya. Kewajiban, harkat, dan martabat seorang manusia. Tetapi dengan catatan yang harus mendapat perhatian, yaitu adanya tanggung jawab. Bantuan yang diberikan seseorang kepada orang lain tidaklah meniadakan tanggung jawab dari orang yang dibantu tersebut. Sekali lagi saya sampaikan, bantuan yang kita berikan kepada orang lain itu tidaklah meniadakan tanggung jawab dari orang yang dibantu tersebut. Ia atau orang yang dibantu tersebut tidak boleh menjadi seseorang yang selalu meminta tanpa berusaha. Ini penting. Dan mengharap tanpa bekerja. Makanya saya katakan padanan kata tanggung jawab menjadi penting. Dengan demikian, bantuan dari seseorang harus dapat dianggap sebagai pertolongan pertama pada permasalahan yang sedang ia hadapi. Bantuan orang tidak boleh dianggap sebagai bersifat tetap atau permanen. Jika hal ini terjadi, maka orang tersebut tidak lebih dari seorang maaf kata, tidak lebih dari seorang peminta-minta atau pengemis di pinggir jalan. Dia berharap untuk diberi dan selalu berharap. Dia meminta untuk diberi dan selalu meminta. Bantuan yang diterima dari orang lain harus dijadikan modal. Modal untuk apa? Modal untuk menumbuh kembangkan kemampuan diri untuk dapat berdikari. Berdiri di kaki sendiri. Jadi bantuan yang kita terima dari orang lain itu harus jadikan modal buat kita. Untuk kita dapat berdiri di atas kaki sendiri. Bukan menjadikan sebuah beban. Ia tidak boleh selalu berdiri dengan menggunakan kaki orang lain. Kita tidak boleh selalu berdiri dengan memanfaatkan kaki orang lain. Tidak dapat. Analogi kalimatnya begini Bapak Ibu. Analoginya, jangan berikan ikan. Tetapi berikan dia pancing. Berikan dia kail. Dan jangan lupa
Ajari orang itu bagaimana cara memancing atau mengail yang benar. Saya katakan bantuan dari orang lain merupakan pertolongan pertama di dalam menghadapi persoalan. Dan itu menjadi modal untuk kita belajar mengatasi permasalahan yang kita hadapi. Niscaya jika hal ini dilakukan, ia akan berjuang dengan apa yang ia terima. Bukan selalu berharap dan berharap. Bukan selalu meminta dan terus merasa dibelas kasihani. Kiranya kita anak-anak Tuhan dijauhkan dari sikap sikap rendah seperti ini. Namun kita harus realistis. Pada kenyataannya kita sering dipertemukan dengan seseorang yang memanfaatkan kebaikan. Seseorang yang memanfaatkan empati. Seseorang yang memanfaatkan simpati, empati orang lain demi keuntungan diri sendiri. Nah, di sini kita akan berhadapan dengan permasalahan yang tidak mudah untuk mengatasinya. Orang itu layaknya memanfaatkan kebaikan orang tersebut. Ia rasanya memanfaatkan kita demi memenuhi kepentingannya sendiri. Ia adalah orang yang memperdaya dengan segala kelicikannya. Sehingga orang jatuh hati dan rela memberikan pertolongan kepadanya. Ya, sekali lagi memberi bantuan kepada orang lain itu hal yang baik. Tetapi ketika bantuan itu berkali-kali, nah ini question mark nih. Ini tanda tanya yang harus dijawab sebelum kita memberi bantuan. Dan ini adalah sebuah sikap atau mental yang rendah. Meminta, berharap, menjadi benalu bagi orang lain, ini merupakan sikap mental yang rendah. Mohon maaf, miskin dan hina. Betul-betul Bapak Ibu Saudara sekalian, kiranya kita dijauhkan dari sikap mental miskin dan hina ini. Dengan demikian dalam memberi bantuan terhadap satu kepada orang lain, sebenarnya ada kandungan pembelajaran di situ. Ada proses pendidikan di situ. Memberi tanpa memperhatikan latar belakang seseorang yang membutuhkan menjadi sikap yang kontraproduktif. Sebetulnya kita sedang tidak membantu. Malah bisa merusak orang itu, bisa merusak mentalnya, bisa merusak karakternya. Jangan-jangan kita sedang membantu orang yang malas. Jangan-jangan kita sedang membantu orang yang tidak produktif dan selalu memanfaatkan keadaan atau kondisi yang dialaminya. Mereka akan menggunakan kondisi-kondisi tersebut untuk merasa dibelas kasihani tanpa menolong diri untuk keluar dari permasalahan tersebut. Saya sering menemukan seseorang yang berhati baik dan itu sangat luar biasa, sangat kita apresiasi. Seseorang yang memiliki empati dan memiliki tingkat belas kasihan yang tinggi. Tetapi tetap kita harus memperhatikan latar belakang dalam kita membantu orang lain ini. Mungkin kita berkata begini ya Bapak Ibu ya, kalau bukan kita yang tolong siapa? Kalau bukan kita yang bantu, siapa? Nah, saya sering menemukan orang-orang yang memiliki hati yang baik, empati, dan memiliki belas kasihan, yang tetap memberi bantuan kepada orang lain. Ya, padahal dia tahu dia sedang dimanfaatkan. Nah, apakah itu saudara, teman, sahabat, dan tetangga yang sedang memanfaatkan Bapak Ibu? Alih-alih ingin memberi bantuan, maunya kita memberi bantuan. Yang terjadi malah mereka menjadi benalu yang menyusahkan inangnya. Sekali lagi tentunya bantuan atau belas kasihan seperti ini tidaklah mendidik. Sekali lagi kalau bukan saya, siapa lagi yang menolong dia? Siapa lagi yang bisa membantu dia dan lain sebagainya. Saya percaya dan saya mengerti Bapak Ibu, pernyataan tersebut menjadi benar. Pernyataan kalau bukan siapa yang menolong siapa lagi menjadi benar tatkala pemberian bantuan dilakukan sekali-kali. Tetapi jika bantuan diberikan setiap kali atau berulang kali, maka bantuan tersebut akan kehilangan makna dan tidak mendidik orang tersebut. Kita harus dapat merelakan. Maka judul daripada tema ini adalah bantuan, memberi bantuan atau merelakan. Kita harus dapat merelakan orang tersebut dalam menghadapi berbagai kesulitan. Yang sebetulnya kesulitan permasalahan tersebut sedang mendidik dia, melatih dia untuk hidup mandiri.
Amsal 23 ayat 13 firman Tuhan berkata, jangan menolak didikan dari anakmu. Ia tidak akan mati kalau engkau memukulnya dengan rotan. Maksudnya apa? Kata anak itu dapat juga disejajarkan dengan temanmu, sahabatmu, saudaramu, dan lain-lainnya. Jika bantuan sudah diberikan berkali-kali, ya ini jadi masalah. Jika bantuan sudah diberikan sekali-kali atau 1-2 kali, maka jangan heran kalau mereka akan meminta bantuan untuk ketiga kali, keempat, kelima, dan lain sebagainya. Dan itu proses yang tidak sama sekali mendidik. Ya, firman Tuhan katakan jangan jauhkan atau menolak didikan dari anak, teman, atau saudara kita. Namun ada kalanya rotan, ada kalanya persoalan, ada kalanya permasalahan dapat menjadi alat sebagai sarana untuk mendidik kita. Dengan demikian, relakan anakmu, relakan teman dan saudaramu untuk dididik oleh situasi, untuk dididik oleh keadaan, agar ia menjadi seorang yang piawai, menjadi orang yang ahli, cakap dalam menghadapi permasalahan pada hari-hari mendatang. Nampaknya, sikap merelakan dapat juga menjadi jalan keluar untuk mendidik seseorang ketimbang selalu memberikan bantuan. Selamat berjuang saudaraku. Tuhan Yesus memberkati.